Halo rekan-rekan, selamat datang di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian ya? Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan hasil wawancara saya kepada orang percaya yang telah menemukan panggilan Tuhan, tengah menjalani panggilan Tuhan, namun mereka juga tengah mencari panggilan Tuhan. Wah, kenapa ya? Ini sesuatu yang menarik nih. Kenapa ya mereka masih terus mencari panggilan Tuhan? Jangan lewatkan inspirasi dari kisah mereka ini ya. Pada video sebelumnya, saya telah membagikan hasil wawancara saya kepada kelompok yang telah menerima panggilan Tuhan dan tengah menghidupi panggilan Tuhan. Selain itu, saya juga telah membagikan hasil wawancara saya kepada mereka yang tengah mencari panggilan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan, seseorang dapat berada pada 3 kemungkinan keadaan. Yang pertama adalah mencari panggilan Tuhan. Yang kedua, menerima panggilan Tuhan atau sudah menemukan panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, tengah menghidupi atau menjalani panggilan Tuhan tersebut. Sebenarnya 3 keadaan ini adalah kondisi yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan juga seseorang dapat berada pada 2 keadaan ataupun lebih. Wawancara ini sebenarnya saya lakukan kepada 26 orang percaya, baik itu orang Indonesia maupun orang Hong Kong yang berusia 18 hingga 37 tahun. Dari 26 orang ini, ternyata terdapat 5 di antara mereka yang masuk dalam kelompok berikut ini, yaitu mereka yang telah menerima panggilan Tuhan, tengah menjalani panggilan Tuhan, dan juga tengah mencari panggilan Tuhan. Dari 5 kisah ini, saya akan membagikan 2 kisah di antaranya. Nama yang saya gunakan adalah nama samaran, karena dalam wawancara ini ada kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Namun, kisah yang mereka bagikan di sini sebenarnya adalah kisah sesungguhnya yang mereka bagikan pada saat wawancara. Kisah yang pertama adalah Gilang, yang berusia 21 tahun dan merupakan seorang mahasiswa. Ketika berjumpa dengan Gilang, saya bertanya kepada dia, apa ya bentuk panggilan Tuhan yang ia temukan atau ia terima? Gilang bercerita bahwa ia mengalami panggilan Tuhan untuk berbicara, menulis, ataupun memberitakan iman Kristen kepada orang-orang yang belum percaya. Sejak lama, Gilang telah mengenali talenta yang ia miliki untuk berpikir logis, untuk berargumentasi, dan juga berbicara. Awalnya, ia tertarik untuk membaca buku-buku apologetika seperti buku dari C.S. Lewis maupun juga dari Ravi Zacharias. Ia tidak mengalami kesulitan untuk memahami isi dari buku tersebut. Ia dapat mengingat dengan detail setiap isinya, bahkan dapat menjelaskan isi buku tersebut kepada orang lain dengan sangat baik. Padahal, Gilang mengakui sebelum ia menjadi orang Kristen, ia sebenarnya bukanlah tipe orang yang senang membaca atau bersedia meluangkan waktunya untuk membaca. Gilang mendapatkan semacam keyakinan dari Tuhan bahwa Tuhan akan memakai dia dalam bidang apologetika. Ini adalah bidang di mana seseorang berdialog, membela, dan juga mempertahankan iman Kristen. Keyakinan Gilang ini lantas mendapatkan peneguhan dan penguatan dengan adanya kesempatan, pelatihan, dan juga masukan yang ia terima dari orang lain. Di gerejanya, Gilang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin penggalian Alkitab dalam kelompok kecil. Ketika saya bertanya kepada Gilang tentang kenapa dia mencari panggilan Tuhan,
Gilang sebenarnya bercerita bahwa sebelumnya dia tidak pernah berniat ataupun tidak pernah berpikir untuk mencari panggilan Tuhan. Gilang menemukan panggilannya dalam bidang apologetika ini melalui proses merefleksikan pengalaman hidupnya. Gilang memberikan contoh nih, seperti menghubungkan titik-titik penting dari pengalaman hidupnya. Misalnya dia baru menyadari, oh ternyata Tuhan memanggil saya dalam bidang apologetika ini. Ternyata Tuhan mengizinkan pengalaman ini, pengalaman itu, pengalaman bertemu dengan orang ini dan orang itu untuk akhirnya mengkonfirmasi panggilan yang ia terima. Lah, saya terus bertanya, kalau sebelumnya nggak pernah mencari panggilan Tuhan, lantas kenapa sekarang Gilang memutuskan untuk mencari panggilan Tuhan? Gilang bercerita bahwa sebenarnya ia sebentar lagi akan lulus dari kuliah. Ia adalah mahasiswa dari jurusan hukum. Sebenarnya Gilang telah lama mendoakan hal ini. Ia juga telah meminta masukan dari orang-orang percaya di sekitarnya yang mengenal dia dengan baik. Gilang bahkan juga meluangkan waktunya untuk bertemu dengan orang-orang percaya yang menjalani karir dalam bidang hukum. Gilang menanyakan kepada mereka bagaimana ya mereka dapat menemukan dan menjalani panggilan Tuhan dalam bidang tersebut. Namun pada saat diwawancara, Gilang masih belum mendapatkan kejelasan dari panggilan di bidang pekerjaan yang ia akan tekuni setelah dia lulus. Saya menanyakan kepada Gilang, apa ya yang dia rasakan ketika saat ini ia tengah menghidupi panggilan Tuhan. Gilang bercerita bahwa di satu sisi dia merasa sukacita karena ia dapat menjalani panggilan Tuhan. Akan tetapi di sisi yang lain, Gilang juga merasa frustasi. Ada perasaan kecewa ketika menjalani panggilan Tuhan dan mendapati bahwa respon dari orang yang dia layani belum tentu sesuai dengan harapannya. Misalnya ketika dia sudah berusaha keras mempersiapkan bahan untuk penggalian Alkitab di kelompok kecil yang ia pimpin. Tapi nampaknya orang-orang di kelompok tersebut tidak selalu memberikan respon seperti yang Gilang harapkan. Lantas bagaimana ya Gilang menyikapi hal tersebut? Gilang bercerita bahwa di atas setiap panggilannya, baik itu panggilan dalam pelayanan yang saat ini ia jalani, maupun panggilan dalam bidang pekerjaan yang saat ini ia cari, ia menyadari bahwa panggilan dia yang terutama adalah panggilan sebagai pengikut Kristus. Panggilan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan dan untuk hidup baru setiap hari seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam relasi dengan Tuhan sebagai pengikut Kristus inilah Gilang memperoleh kepuasan dan sukacita. Sehingga hal inilah yang terus memberikan kekuatan untuk Gilang menjalani panggilan Tuhan, baik itu dalam bidang pelayanan maupun nantinya ketika Gilang menemukan panggilan Tuhan untuk pekerjaannya. Gilang juga sangat menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, memikul salib adalah bagian dari hidup orang percaya. Dengan kesadaran inilah, Gilang akhirnya pun tetap setia menjalani panggilan Tuhan. Kita berlanjut pada kisah yang kedua dari Helen yang berusia 30 tahun dan merupakan seorang misionaris. Helen mengalami panggilan Tuhan melalui pengalaman mujizat yang ia alami serta nazar. Pada waktu itu di daerah asalnya, Helen bercerita ada satu peristiwa gempa bumi yang amat dahsyat. Helen mengingat hari itu sebagai hari yang sangat mencekam dalam hidupnya. Ia saat itu bernasar bahwa bila Tuhan menyelamatkan hidupnya dari gempa bumi itu, maka ia bersedia untuk menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Sejak itu, Helen merasa bahwa Tuhan terus menggelisahkan hatinya untuk menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hingga satu waktu ada salah seorang teman Helen yang masih belum percaya dan mengalami kematian secara mendadak. Helen berpikir, wah hidup ini begitu singkat ya ternyata. Dan sayangnya teman saya belum mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan berita Injil.
Satu waktu di gereja Helen ada seorang hamba Tuhan yang memberikan informasi untuk mendaftar ke sekolah teologi. Helen merasa sangat berapi-api. Seolah-olah ada semangat yang Tuhan taruh di hatinya ketika mendengarkan informasi tersebut. Nampaknya ini adalah jalan Tuhan. Itulah yang dipikirkan Helen. Helen awalnya berpikir, masuk sekolah teologi saya akan melayani di gereja begitu. Tetapi ketika menjelang ia mendaftar ke sekolah teologi, ia mendapatkan berita. Ada seorang hamba Tuhan yang disiram air keras. Hamba Tuhan ini mengalami penganiayaan ketika tengah memberitakan Injil. Hal ini sempat membuat Helen takut dan juga ragu apakah betul jalannya dia untuk masuk ke sekolah teologi. Hal yang menarik adalah sebenarnya pada waktu itu keluarga Helen tidak terlalu mendukung keputusan dia untuk masuk ke sekolah teologi. Akan tetapi salah seorang keluarganya justru berkata, "Sudah demikian, memang seorang pengikut Kristus untuk memikul salib. Kalau Kristus pun mengalami penderitaan, tentu sebagai pengikutnya tidak lepas juga dari penderitaan." Helen melihat ini sebagai bentuk konfirmasi dari Tuhan. Selain itu, ada juga masukan dari kakak rohani serta dukungan dari kelompok doa di mana Helen bergereja. Akhirnya Helen pun merasa hatinya mantap dan juga ada damai sejahtera. Sehingga pada waktu itu ia pun mendaftar masuk di sekolah teologi. Keluarganya yang awalnya mengatakan tidak mendukung dia secara finansial, akhirnya pun juga bersedia mendukung Helen secara finansial. Hal inilah yang dianggap Helen sebagai mujizat ketika Tuhan menyatakan panggilannya buat Helen. Panggilan yang lebih spesifik buat Helen dinyatakan ketika ia berada di sekolah teologi. Satu waktu di seminari tersebut, ada seorang hamba Tuhan yang membagikan tentang pelayanan misi. Helen merasa tergerak untuk mendaftarkan diri melayani misi di tempat tersebut. Ia merasa dengan menjadi misionari, hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang yang belum pernah mendengar Injil ataupun mereka yang belum pernah menerima kabar keselamatan. Saya bertanya, bagaimana ya ketika Helen menjalani panggilan Tuhan sebagai misionari di tempat tersebut? Helen bercerita bahwa awalnya ketika menjalani misi tersebut, Helen mengalami banyak sekali tantangan. Ia memerlukan waktu yang cukup panjang juga untuk dapat beradaptasi. Bagaimana ya dia dapat menemukan jalan untuk bisa berkomunikasi dan juga melayani penduduk setempat untuk memberitakan Injil bagi mereka. Ia sangat bersyukur Tuhan mengirimkan ada pembimbing rohani yang menguatkan dia ketika dia menjalani panggilan Tuhan ini. Ada tanda-tanda dan mujizat yang lain yang Tuhan nyatakan dan Helen melihat itu sebagai tanda dari Tuhan untuk menguatkan dia menjalani panggilannya. Saya lantas bertanya juga kepada Helen, kenapa ya Helen kok masih mencari panggilan Tuhan? Apa yang Helen masih cari? Dalam wawancara tersebut, Helen membagikan bahwa ia tengah mencari kelanjutan dari panggilan yang Tuhan telah nyatakan bagi dia. Sebenarnya sebagai kelanjutan dari pelayanan misi tersebut, Helen ingin melayani sebagai misionaris di suatu tempat secara khusus untuk anak-anak. Helen berpikir bahwa iman seseorang sebaiknya telah dibangun sedari orang tersebut berada di usia anak-anak. Helen juga berpikir bahwa seharusnya metode memberitakan Injil ini dilakukan dengan cara yang lebih sistematis. Namun detailnya seperti apa, Helen masih tengah mencari kejelasan dari panggilan Tuhan ini. Helen menunggu kelanjutan dari panggilan Tuhan ini dengan berdoa dan juga mengumpulkan informasi agar dia dapat memperjelas rencana yang akan ia lakukan untuk kelanjutan pelayanannya. Ketika menganalisa kisah hidup yang dibagikan dari 5 orang yang saya wawancara ini, ternyata saya mendapati bahwa mereka yang telah menerima panggilan Tuhan, tengah menghidupi panggilan Tuhan, dan juga tengah mencari panggilan Tuhan, memiliki beberapa kesamaan penting. Yang pertama adalah
Mereka sama-sama diliputi perasaan sukacita dan rasa mantap ketika mereka menerima panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Mereka cenderung mengalami panggilan Tuhan secara bertahap, ataupun mereka juga mengalami panggilan Tuhan yang mendapatkan peneguhan secara berulang. Dari kisah kelima orang tersebut, mereka juga menunjukkan komunikasi yang dekat dengan Tuhan, di mana mereka juga bertanya kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, dan juga mereka berupaya agar mereka tetap peka akan tanda, konfirmasi, maupun hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan buat mereka. Dalam proses mereka tengah mencari panggilan Tuhan, rata-rata mereka merasa bersemangat dan juga merasa penasaran. Wah, apa nih yang Tuhan akan nyatakan buat hidup saya selanjutnya? Dalam menjalani panggilan Tuhan, mereka juga membagikan adanya tantangan yang mereka hadapi. Misalnya ada di antara mereka yang harus meyakinkan keluarga mereka yang belum percaya agar mengizinkan mereka dapat menjalani panggilan Tuhan. Mereka juga membagikan rasa kecewa ketika kenyataan yang mereka temukan saat menjalani panggilan Tuhan ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Kelima orang ini tetap setia dalam menjalani panggilan Tuhan karena mereka tetap percaya pada rencana dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana dengan Anda? Khususnya buat Anda yang saat ini mungkin juga sama-sama telah menemukan, menjalani, dan tengah mencari panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Adakah yang sama atau adakah pengalaman yang berbeda? Karena wawancara ini dilakukan pada 5 orang, tentu tidak dapat mewakili semua orang yang telah menerima, tengah menjalani, dan juga tengah mencari panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan bersifat sangat dinamis, tentunya dapat berubah sewaktu-waktu. Panggilan Tuhan tentunya juga bersifat unik buat tiap orang. Oleh karena itu, saya berharap video ini dapat memberikan inspirasi, kekuatan, dan juga semangat buat rekan-rekan yang telah menemukan panggilan Tuhan, tengah menjalaninya, dan saat ini tengah mencari panggilan Tuhan. Pada video selanjutnya, saya akan membagikan hasil wawancara saya kepada kelompok yang berbeda. Mereka ini adalah orang percaya yang telah menemukan panggilan Tuhan, akan tetapi mereka masih belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Kenapa ya? Ada kendala apa? Ada kesulitan apa? Apa yang mereka pikirkan ya sehingga mereka masih belum menjalani panggilan Tuhan tersebut? Jangan lewatkan kisah mereka pada video selanjutnya. Terima kasih banyak rekan-rekan dan sampai jumpa di lain kesempatan.